Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah tema penting dalam eskatologi Islam, yaitu mengenai sosok Imam Mahdi dan tantangan yang akan dihadapinya. Sebagaimana kita ketahui, Imam Mahdi adalah seorang pemimpin adil yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman untuk memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Musuh terbesar dan paling dikenal yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin di bawah kepemimpinannya kelak adalah Dajjal. Namun, fokus kita kali ini adalah untuk menggali lebih dalam. Siapakah musuh utama Imam Mahdi selain Dajjal? Narasi ini akan bersumber dari dalil-dalil hadis dan pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa unsur karangan atau cerita fiksi, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjuangan Imam Mahdi. Sebelum kita membahas musuh-musuh Imam Mahdi, penting untuk memahami misi utama beliau. Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah Az-Zahra. Kemunculannya merupakan salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Beliau akan dibaiat di Mekah di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Misinya adalah untuk menegakkan khilafah Islamiyah, memimpin umat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, memerangi kezaliman, menghancurkan sistem-sistem tiranik dan mengembalikan hak-hak kepada yang berhak, menyebarkan keadilan dan kemakmuran, sehingga bumi yang tadinya penuh dengan ketidakadilan akan dipenuhi dengan keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh makhluk. Mempersiapkan pasukan untuk menghadapi Dajjal. Puncak dari kepemimpinan beliau adalah mempersatukan umat Islam untuk menghadapi fitnah terbesar, yaitu Dajjal, yang kemudian akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam yang turun dari langit. Dalam menjalankan misi mulia ini, Imam Mahdi tidak hanya akan berhadapan dengan Dajjal, akan ada berbagai kekuatan, kelompok, dan individu yang menentang dakwah dan kepemimpinan beliau. Mereka inilah yang akan kita bahas satu persatu. Musuh-musuh utama Imam Mahdi selain Dajjal. Berdasarkan berbagai riwayat dan penjelasan ulama, beberapa musuh utama yang akan dihadapi Imam Mahdi sebelum kemunculan Dajjal salah satunya ialah As-Sufyani dan pasukannya dari Syam. Salah satu musuh awal dan signifikan yang akan dihadapi Imam Mahdi adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai As-Sufyani. Para ulama menjelaskan berdasarkan riwayat-riwayat, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai detailnya, bahwa As-Sufyani adalah seorang penguasa zalim yang akan muncul di wilayah Syam, meliputi Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon saat ini. Karakteristik dan kekuasaan As-Sufyani. Disebutkan bahwa As-Sufyani berasal dari keturunan Abu Sufyan, ada juga yang menyebutkan dari keturunan Khalid bin Yazid bin Abi Sufyan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang sangat kejam, menumpahkan banyak darah, dan melakukan kerusakan besar di muka bumi, khususnya di wilayah Syam. Ia berhasil mengumpulkan kekuatan besar dan pasukannya terkenal bengis. Konfrontasi dengan Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi dibaiat di Mekah dan berita kemunculannya tersebar, As-Sufyani akan mengirimkan pasukan yang besar dari Syam untuk memerangi Imam Mahdi dan menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini bertujuan untuk memadamkan cahaya kepemimpinan Imam Mahdi di awal kemunculannya. Kebinasaan pasukan As-Sufyani. Inilah salah satu tanda kebesaran Allah dan kebenaran Imam Mahdi. Dalam perjalanan menuju Mekah, di sebuah tempat yang disebut Al-Baida, sebuah padang pasir antara Mekah dan Madinah, seluruh pasukan As-Sufyani, kecuali beberapa orang yang membawa berita, akan ditelan bumi, dibenamkan.
peristiwa luar biasa ini akan semakin mengukuhkan kedudukan Imam Mahdi dan menyebabkan banyak orang dari berbagai penjuru dunia berbaiat kepadanya. Nasib As-Sufyani sendiri, menurut sebagian riwayat, akan berakhir dengan kekalahan dan kematian setelah pertempuran dengan pasukan Imam Mahdi. Perlawanan dari As-Sufyani dan pasukannya ini menunjukkan betapa beratnya tantangan awal yang dihadapi Imam Mahdi dalam menegakkan kebenaran. Para penguasa zalim dan sistem kezaliman global kemunculan Imam Mahdi terjadi pada saat dunia dipenuhi dengan kezaliman, penindasan, dan ketidakadilan. Para penguasa yang korup, sistem ekonomi yang menindas, hukum yang tidak adil, dan berbagai bentuk tirani akan merajalela. Oleh karena itu, secara inheren, para penguasa zalim ini dan sistem yang mereka tegakkan adalah musuh bagi Imam Mahdi. Ancaman terhadap status quo, misi Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan secara universal tentu akan mengancam eksistensi para penguasa zalim dan kroni-kroninya yang telah lama menikmati kekuasaan dan kekayaan dengan cara yang batil. Mereka tidak akan tinggal diam melihat kekuasaan mereka terancam. Perang melawan tirani. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin untuk memerangi para tiran ini. Peperangan-peperangan akan terjadi di berbagai wilayah untuk meruntuhkan rezim-rezim yang menindas dan menggantikannya dengan pemerintahan yang adil berdasarkan syariat Allah. Hadis-hadis mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin banyak pertempuran dan Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Perubahan sistem global. Perjuangan Imam Mahdi bukan hanya mengganti individu penguasa, tetapi juga merombak sistem global yang penuh dengan kezaliman. Ini mencakup sistem ekonomi, sosial, dan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh sistem lama akan sangat kuat. Musuh dalam kategori ini bersifat lebih luas dan sistemik, menunjukkan bahwa perjuangan Imam Mahdi adalah perjuangan ideologis dan struktural untuk mengembalikan tatanan dunia kepada keadilan ilahi. Golongan internal yang menentang dan kelompok yang menyimpang, tidak semua orang akan serta-merta menerima kepemimpinan Imam Mahdi, bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri. Akan ada kelompok-kelompok internal yang menentang beliau. Keraguan dan penolakan. Meskipun tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi sudah jelas, akan ada sebagian orang yang ragu, menolak, atau bahkan memusuhi beliau. Ini bisa disebabkan oleh kejahilan, kesombongan, fanatisme kelompok, atau karena kepentingan duniawi mereka terganggu. Ahlu al-bidah wal ahwa, ahli bid'ah, dan hawa nafsu. Kelompok-kelompok yang telah lama terjerumus dalam penyimpangan akidah atau praktik bid'ah yang mengakar kemungkinan akan melihat Imam Mahdi sebagai ancaman terhadap ajaran atau eksistensi kelompok mereka. Mereka mungkin akan berusaha menentang atau mendiskreditkan Imam Mahdi. Orang munafik, golongan munafik yang berpura-pura Islam, namun hatinya membenci syariat Allah, tentu akan menjadi barisan penentang Imam Mahdi. Mereka akan berusaha melakukan konspirasi dan melemahkan barisan kaum muslimin dari dalam. Imam Mahdi, dengan hidayah Allah, akan menghadapi tantangan internal ini dengan hujah yang kuat, kesabaran, dan jika diperlukan, tindakan tegas untuk menyatukan umat di atas kebenaran. Bangsa Rum, kekuatan besar dari Barat Eropa. Beberapa hadis menyebutkan tentang peperangan besar yang akan terjadi antara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dengan bangsa Rum. Istilah Rum secara historis merujuk kepada Romawi, Bizantium. Namun banyak ulama kontemporer menafsirkannya sebagai kekuatan-kekuatan besar dari Barat atau Eropa pada akhir zaman. Perdamaian dan pengkhianatan.
Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa kaum muslimin akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Rum dan bersama-sama memerangi musuh dari belakang mereka. Namun, setelah kemenangan diraih, bangsa Rum akan berkhianat. Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar. Puncak dari konfrontasi ini adalah terjadinya perang dahsyat yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Ini adalah pertempuran yang sangat besar dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Hadis menyebutkan bahwa perang ini akan terjadi di dekat Dabik atau Amak, wilayah di Suriah. Kaum muslimin, meskipun menghadapi pasukan musuh yang sangat besar dengan banyak panji, ada yang menyebutkan 80 panji, di bawah tiap panji 12.000 tentara, akan meraih kemenangan dengan izin Allah setelah melalui ujian yang berat. Penaklukan Konstantinopel, Istanbul. Setelah Al-Malhamah Al-Kubra, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin pasukannya menaklukkan Konstantinopel yang saat itu mungkin kembali dikuasai musuh atau menjadi pusat kekuatan mereka. Penaklukan ini akan terjadi tanpa pertempuran fisik yang besar, melainkan dengan takbir dan tahlil yang menunjukkan pertolongan Allah yang luar biasa. Konfrontasi dengan bangsa Rum ini menandakan bahwa Imam Mahdi akan menghadapi kekuatan militer global yang mapan dan memiliki teknologi persenjataan canggih. Kemenangan kaum muslimin akan menjadi bukti nyata pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sisa-sisa kekuatan kezaliman dan kesesatan lainnya. Selain musuh-musuh utama yang telah disebutkan, Imam Mahdi juga akan berhadapan dengan berbagai sisa-sisa kekuatan kezaliman, kesesatan, dan kelompok-kelompok penjahat lainnya yang tidak rela melihat tegaknya keadilan dan syariat Islam. Perampok dan penjahat. Di masa awal kemunculan Imam Mahdi, kondisi keamanan mungkin masih belum stabil sepenuhnya. Beliau akan membersihkan bumi dari para perampok, penjahat, dan anasir-anasir perusak masyarakat. Ideologi-ideologi sesat, berbagai pemikiran, dan ideologi yang bertentangan dengan Islam akan berusaha dilawan dan diluruskan. Imam Mahdi akan menegakkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya pedoman hidup. Perjuangan Imam Mahdi bersifat komprehensif, mencakup aspek militer, politik, sosial, dan ideologis untuk membersihkan bumi dari segala bentuk kebatilan. Para hadirin sekalian, meskipun Imam Mahdi akan menghadapi berbagai musuh yang kuat dan beragam selain Dajjal, mulai dari As-Sufyani, para penguasa zalim, penentang internal, hingga kekuatan global seperti bangsa Rum, narasi eskatologis Islam dengan jelas menyatakan bahwa Imam Mahdi dengan pertolongan Allah akan berhasil mengatasi semua rintangan tersebut. Kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi akan mempersiapkan panggung bagi turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian akan bersama-sama dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin menghadapi fitnah terbesar, yaitu Dajjal, dan membunuhnya. Setelah itu, dunia akan menikmati periode keemasan yang penuh dengan keadilan, kedamaian, dan keberkahan di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam yang menjalankan syariat Nabi Muhammad. Memahami siapa saja musuh Imam Mahdi selain Dajjal memberikan kita perspektif bahwa jalan menuju tegaknya keadilan tidaklah mudah. Ia memerlukan perjuangan, pengorbanan, dan yang terpenting, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan yang senantiasa berada di atas kebenaran dan kelak menjadi bagian dari para pendukung Imam Mahdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.